Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil. Orang yang akalnya sehat bisa meriset, lihat langit, lihat bumi, cerdas menyimpulkan berbagai hal, ulul albab. Apa ciri pertamanya? Alladzina yadhkurunallah. Kenal Allah. Sebelum berpikir, zikir dulu. Qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkarun. Baru berpikir, ada zikir, ada Karena ada yang berpikir tapi nggak bisa zikir. Dia nyebut nama Allah aja nggak bisa. Tapi pintar. Debat pintar, berargumentasi pintar, tapi nyebut nama Allah nggak bisa. Tuh. Itu baru fikir, belum zikir. Kalau cuma fikir, banyak orang bisa melakukan itu. Nah, kita makhluk yang berzikir dan berfikir. Itu tuh dalilnya tuh. Kenapa begitu? Itu normal. Karena kenapa? Zikir itu amalan jiwa. Fikir itu amalan akal. Akal yang dipandu oleh jiwa, jiwanya sehat, akalnya sehat. Maka jiwa yang sehat memandu akal yang sehat untuk berfikir. Jiwa ketika berfikir disebut dengan zikir, akal ketika merumuskan disebut dengan fikir. Maka orang yang paham substansi, jiwanya memandu akalnya. Maka bukan hanya akal sehat, jiwa yang sehat pun itu penting untuk mengisi kehidupan. Itu tuh. Paham nggak? Nah, balik. Lewat 15 menit, nggak apa-apa. 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Terus saja. Balik sini. Makanya kalau kajian mesti tuntas. Akal sehat bagus, terus belajar. Penting. Tapi jiwa ini yang penting. Ya, semua. Raga sehat, akal sehat, jiwa dan raga kita semua sehat. Balik ke sini. Sudah paham secara akal, tembuskan ke jiwa. Bagaimana melatih supaya jiwanya aktif merasa punya Allah? Maka setelah akalnya paham, tahu secara logika, kenal Allah secara logika itu menyimpulkan bahwa ini Tuhan. Gak mungkin ada sesuatu kalau gak ada penciptanya, ujung-ujungnya sampai ke Tuhan. Ya kan? Ketemu itu Allah. Bagaimana berhubungan dengan Allah sampai merasakan punya Allah dalam jiwa. Maka muncullah apa yang disebut ibadah. Untuk melatih supaya terkoneksi. Maka muncul perintah sholat. Apa artinya sholat? Doa. Apa artinya doa? Sholat. Kan secara katanya sudah beda. Secara fikih dalam bahasa, secara bahasa sholat disebut doa. Tapi kenapa disebut dengan doa? Karena secara bahasa kata sholat itu, sholat begini, seakar-akarnya seakar dengan kata silah. Dari kata wasola. Wasola itu terhubung, terkoneksi, nyambung. Silah itu terhubung kuat yang sulit dilepaskan. Silaturahmi, hubungan yang sangat kuat, saking kuatnya rasa kasihnya gak bisa dilepaskan walaupun berbeda tempat. Jadi kalau Anda silaturahmi, reuni silaturahmi, kalau cuma nyapa orang ada di depan itu belum silaturahmi. Tapi kalau Anda pulang ke rumah masih ingat dia, mendoakan dia, menyapa dia dalam kebaikan, itulah silaturahmi. Ibadah yang melatih kita supaya terkoneksi kuat dengan Allah, sehingga merasa punya Allah. Bekerja ingat Allah, duduk ingat Allah, mau tidur ingat Allah. Ibadah yang melatih kita terkoneksi supaya merasa punya Allah namanya sholat. Ini makanya kenapa sholat itu wajib. Supaya dipaksa kita merasa punya Allah. Sayang Allah sama kita. Dipaksa nyebut namanya dari mulai takbir. Kenapa dilatih supaya khusyuk? Supaya merasa punya Allah. Makanya ketika sujud sampai tumanina, sampai merasakan kita itu punya Allah. Khusyuk dilatih. Nanti setelah selesai sholat, nyambung. Ketika tersambung antara akalnya nyambung, hatinya nyambung, dipandu pekerjaannya nyambung, terkoneksi dengan Allah, namanya zikir. Zakarallah. Alladzina yadhkurunallaha. Itulah sebabnya kenapa yang selesai sholat belum teringat tersambung dengan Allah. Kenapa zikir setelah sholat? Padahal sholat sendiri zikir. Aqimis sholata li zikri. Tunaikan sholat sebagai zikir kepadaku. Supaya connect kamu denganku. Quran surat Toha ayat 14. Tapi ada yang saat sholat belum terkoneksi dengan Allah. Padahal sudah diminta dalam takbir. Allahu Akbar, buang urusan dunia ke belakang. Angkat tanganmu, buang ke belakang. Supaya yang tersambung dengan Allah saja. Allahu Akbar. Yang akbar hanya Allah. Yang lain kecil, buang ke belakang. Tapi kadang-kadang ada yang masih takbirnya, lisannya Allahu Akbar, tapi pikirannya WA Akbar.
Handphone hu akbar. Allahu akbar, tang ting tung ting tang ting tung. Batalin dulu, lagi sholat nih. Jemuran hu akbar. Sendal akbar. Tagihan hu akbar. Itu dunia masih dibawa, harusnya dibuang. Makanya ketika ya khusyuk itu kan gak harus 100% karena tidak mungkin, tidak mudah bagi kita manusia biasa. Di atas 50 itu sudah khusyuk. Tapi ada yang di bawah itu. Ya, assalamualaikum, assalamualaikum, belum nyambung sama Allah. Maka setelah itu ditambah zikir lagi, zikir pasca sholat itu untuk menutup yang belum terkoneksi supaya nyambung. Karena itu kenapa diawali dengan istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Kita beristighfar minta ampun sama Allah karena selama sholat tadi ada yang belum nyambung. Itu maksudnya. Terus disebut nama Allah terus tuh, subhanallah 33 kali. Bapak saya sebutkan sekali belum ingat gak apa-apa. 2 kali gak ingat gak apa-apa. 33 kali gak ingat juga. Teng-tengen. Paham? Ya kan? Anda makan nih. Saya dulu di pesantren tuh Arkom tuh. Dan kawan saya Mang Udin duduk sebelah sana tuh. Ya, itu tiap hari makan kerupuk. Dengan kecap. Sehingga disingkat capruk. Kecap kerupuk, kecap kerupuk, kecap kerupuk. 6 tahun. 6 tahun Pak, kita saingan di akademi kita Pak. Itu. Telurnya pun bukan telur biasa, itu di dadar yang tipis diiris lagi bagi. Kami tuh alumni capruk tuh. Kecap, kerupuk, telur, dadar tipis. Dapat tiap hari 6 tahun Anda bayangkan. Gak kebayang kan? Tiap hari. Jadi kalau dalam sebulan gak ada kecap, akan tanya mana kecapnya. Pulang ke rumah, pulang liburan ke rumah, gak ada kerupuk, kita otomatis nanya mana kerupuknya ini. Ya kan? Nyari kita. Masa tiap hari subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi belum kenal Allah, belum ingat. Apa yang salah itu? Ada yang kehijab itu. Duhur lagi. Sampai ke Isya. 5 kali 33 tuh. Masa belum terkoneksi? Ada yang salah. Makanya disebutnya zikir. Bukan talaffuz. Zikir itu yang diucapkan tersambung kepada akal, ditembuskan ke jiwa. Makanya ketika kita menyebutkan subhanallah, bawa nafas itu ke dalam jiwa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa 33 kali? Sebetulnya itu latihan sampai nyambung. Ada yang sudah 3 sudah nyambung, ada yang sudah 10 sudah nyambung, sehingga rasa enak. Menepikan segala hal yang tidak sesuai dengan keagungan Allah. Subhanallah itu menepikan segala hal yang tidak nyambung dengan Allah. Ada orang berkata Tuhan punya anak, turun. Subhanah. Wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka berkata Tuhan punya keturunan. Subhanah. Enggak benar. Karena yang namanya Tuhan mesti beda dengan makhluk. Makhluk berketurunan, Tuhan tidak boleh. Kalau berketurunan sama dengan makhluk. Mereka berkata enggak mungkin Muhammad bolak-balik itu dari Mekah ke Palestina. Cuma malam belum nyampe subuh balik lagi. Tuhannya itu pasti salah itu. Subhanalladzi asra bi'abdi. Pakai subhan. Maka ketika subhanallah itu ada jadi algoritma dalam jiwa, maka semua yang tidak sesuai dengan keagungan Allah subhanallah. Ya, ada orang menyifati Allah tidak benar subhanallah. Ada orang ingkar pada takdir Allah subhanallah. Alhamdulillah mensyukuri nikmat Allah, merasa punya Allah. Dikasih 1000 alhamdulillah, 10.000 alhamdulillah. Tenang. Merasa dihisab. Pengen minta motor belum dikasih, alhamdulillah. Berarti di sepeda ini ada yang belum tuntas. Ya, kalau alhamdulillahnya belum selesai itu cuma di lisan. Sepeda, alhamdulillah. Dapat motor baru, alhamdulillah. Dapat mobil baru, alhamdulillah. Dapat jabatan baru, alhamdulillah. Dapat istri baru. Enggak bu, enggak bahas itu bu. Balik ya. Tapi ada yang cuma di lisan. Udah dapat sepeda, minta motor. Dapat motor, minta mobil. Minta. Ya, tapi mohon maaf. Udah dikasih mobil pun belum bisa sekedar sholat jamaah. Orang nggak punya sepeda, itu bisa jamaah. Anda dikasih sampai mobil, nggak bisa berjamaah. Perlu dikasih apa lagi? Itu belum nyampe ke sini nih. Udah dapat 1 juta, 10 juta, 20 juta. Belum kenal Allah juga. Belum bisa baca Quran. Saya naik ke bukit itu. Ya, ke bukit. Hanya untuk nyari kambing untuk anak saya dulu. Anak pertama tuh masih 3 tahun. Karena baca kisah Nabi pernah gembala kambing, dia pengen ngurus kambing. Saya datang ke daerah, ke desa. Ini lewat 5 menit tadi yang saya sampaikan, gak apa-apa ya? Gak apa-apa bu, alhamdulillah damai.
Saya ke Jawa Tengah naik ke puncak ke bukit, itu menemukan yang merawat kambing, itu cuma dulu itu 100.000 per bulan. Tapi wajahnya gembira, berbinar, ceria. Diada-adakan yang tiada pun, masak ikan, bawa buah-buah. Ini Gus, ini makan dulu gini, Masya Allah, 100.000 per bulan. Saya tanya di mana kambingnya, di belakang Gus katanya. Begitu dibuka, dilihat bersih kambingnya, bersih, putih, bersih. Cuma mulutnya ditutup sama potongan dari satu botol minuman tuh. Saya nggak sebut namanya supaya nggak endorse tuh. Tutup, ini Pak. Dan tutup. Saya tanya tuh, saya pede tanya. Sampai jawabannya membuat saya kaku. Mungkin ada 20-30 detik tuh ada saya diam dan saya menangis waktu itu. Berair mata. Saya tanya ini kenapa ditutup mulutnya ini? Sakit ya? Oh bukan Gus, dia jawabannya. Bukan. Ini kami baru beli, baru bawa dari tempatnya itu dibeli. Saya tutup mulutnya dengan potongan botol ini supaya di jalan tidak makan yang bukan haknya. Itu saya diam kaku Pak. Air mata saya netes. Oh ini kalau ingin menemukan orang-orang yang kenal Allah, ahli surga yang baik itu ya. Dia bilang kau lebih pantas menghadap Allah dalam kebaikan, dapat surga lebih dulu, lebih baik. Kita yang ngaji begini masih mengeluh. Udah dapat banyak, 1 juta, 2 juta, 3 juta, masih kadang mengeluh. Ini orang 100.000. Jangankan mulutnya, mulut kambingnya dijaga. Saya turun, nginap. Di rumah istri, sampingnya ada musola. Itu setengah jam sebelum subuh, orang-orang desa datang. Musola. Hanya untuk lirih, memohon ampunan Allah. Ya Allah, irhamna ya Allah, ampuni saya. Saya banyak dosa, belum pantas masuk surga, tapi juga enggak kuat ke neraka. Tapi Engkau Maha Pengampun, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Pak, kenal Allah. Saking cintanya dengan Nabi. Tukang pentol yang kilok kalau di kita itu. Malan Pak. Kumpul-kumpulin begitu masuk maulid, dikasih tabungan dari situ. Ya, hanya untuk ngundang orang ceramah, ngasih tahu tentang Nabi, cerita tentang Nabi dan sebagainya. Betapa cintanya dengan Rasulullah itu. Tuh, sampai ke jiwa. Jadi hidupnya pun nyaman, tenang, tenang. Di desa kan dulu nggak banyak masalah, tenang, nyaman gitu. Nah itulah iman tuh itu. Nggak banyak pikiran. Itu yang dirindukan Nabi. Sampai Nabi komennya begini, aku rindu dengan saudaraku katanya.